Inilah nama pembunuh paling sadis yang pernah saya lihat. Setiap pembunuhan selalu mengikuti seni kenaikan pangkat. Korban pertama, mati tercekik leher, bahkan tidak punya kesempatan pergi ke toilet. Korban kedua, digantung di atas atap gedung seperti ayunan, bergoyang-goyang, sehingga membuat orang yang melihatnya merinding. Dan kali ketiga semakin sadis, bahkan mengubah sepasang kekasih menjadi karya seni. Bahkan detektif kejahatan yang berpengalaman pun hampir muntah. Tetapi ini bukan yang paling menjengkelkan. Yang paling menjengkelkan adalah motif pembunuh yang sangat samar-samar, sehingga membuat polisi tidak dapat menemukan petunjuk terkait. Nama korban pertama adalah Chu Kuan, adalah mahasiswa semester terakhir jurusan hukum. Meskipun suka bermain-main, Chu Kuan adalah orang yang penuh semangat. Tetapi dia juga dikenal sebagai seseorang yang bertanggung jawab. Begitu saudara-saudaranya dalam masalah, dia pasti akan menjadi yang pertama untuk ikut campur. Dan semua orang di asrama tahu bahwa dia memiliki kebiasaan, yaitu setelah lampu di sekolah dimatikan, dia akan pergi ke toilet untuk melepaskan. Teman sekamarnya sering bercanda, mencari hantu, mencari hantu. Mencari hantu di lantai atas. Hati-hati mati di sana. Meskipun semua siswa selalu bercanda, tapi siapa yang tahu, Chu Kuan benar-benar mati di dalam toilet. Ada jejak tali di lehernya. Di dinding masih ada bekas perjuangan. Sayangnya, Chu Kuan ditemukan oleh teman sekelasnya pada pagi hari. Dan pada saat itu banyak orang yang pergi ke toilet. Tempat kejadian telah rusak dan tidak ada petunjuk. Polisi investigasi Taify mencari ibu pengelola asrama. Dia belajar dari ibu itu. Asrama mengunci pintu dan mematikan lampu pada pukul 10.30 setiap malam. Setelah dikunci, tidak ada yang bisa masuk. Hal ini juga berarti, pelaku kejahatan ini, pasti seorang mahasiswa di gedung ini. Tapi kesimpulan yang baru saja diambil. Seorang siswa bernama Enjio Ham datang, melaporkan bahwa jendela di lantai 2 tiba-tiba pecah. Taify segera naik ke lantai 2, dan memang menemukan jendela pecah. Ketika melihat melalui jendela, terlihat terpal hujan, pendingin udara, dan tanah. Ini benar-benar ajaran hijau. Sekarang terlihat, bahkan staf di luar sekolah mulai mencurigai pelaku. Polisi bertanya kepada seorang teman sekelas, apakah Chu Kuan memiliki musuh di luar sekolah? Atau apakah dia sering bertengkar dengan lawan? Pemuda itu menggelengkan kepala, tapi detik berikutnya, dia sepertinya ingat sesuatu. Kemarin sepertinya saya mendengar Chu Kuan berbicara dengan seseorang di lorong, dan bahkan menghina orang itu. Dia menghina siapa? Sepertinya itu Puong Mo. Puong Mo, ini sungguh-sungguh sangat dikenal. Kantor polisi kadang-kadang memiliki beberapa kasus pembunuhan yang mengerikan. Dan pelaku kejahatan biasanya sangat licik, tidak meninggalkan petunjuk apapun. Jadi, dalam situasi seperti itu, selalu ada seorang remaja sukarelawan. Berdasarkan deskripsi psikologis pelaku, membantu polisi berhasil menyelesaikan banyak kasus pembunuhan. Contohnya, ada beberapa wanita yang diperkosa dan dibunuh. Bahkan ada yang dalam posisi yang sangat mengerikan. Di atas atap, ketika polisi tidak memiliki petunjuk, seorang remaja tiba-tiba datang ke kantor polisi. Dia berkata seperti ini, dia bukan orang yang memperkosa wanita. Dia sedang memperkosa seluruh kota. Melalui lokasi dan cara kematian wanita-wanita tersebut, sang remaja dengan cepat menggambarkan potret pelaku yang dicurigai. Pertama, tersangka berusia antara 20 hingga 25 tahun. Tinggi sekitar 165 hingga 170 cm. Lulusan SMA, mengenakan kacamata. Kedua, mencari seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti itu di berbagai lokasi proyek konstruksi di seluruh kota. Ketiga, mencari di daerah sekitar, seorang pemuda yang gagal masuk perguruan tinggi. Pergi ke kota untuk bekerja. Dengan ciri-ciri seperti itu, hanya dengan beberapa kata, polisi dengan cepat tiba di lokasi proyek, menangkap pelaku yang pemalu tapi sadis ini. Sang remaja membantu polisi dalam memecahkan kasus, yang ternyata adalah Puong Mo, mahasiswa hukum berbakat dari universitas tersebut. Meskipun Puong Mo sangat cerdas, tapi sikap sombongnya tidak pernah dihargai oleh Taify. Karena segalanya memerlukan bukti, Puong Mo menggunakan metode deskripsi psikologis, membuat Taify selalu merasa dirugikan. Sama sekali bukan. Ketika mereka bertemu, keduanya meremehkan satu sama lain. Semakin banyak waktu yang dia habiskan denganku, pembunuh, semakin banyak waktu, semakin jauh dia melarikan diri. Ini adalah perbuatanmu. Apa yang ingin kamu rusak, lakukanlah. Tidak perlu banyak kata-kata. Taify tidak bicara omong kosong lagi. Tanya Puong Mo apakah dia bertemu dengan Chu Kuan kemarin. Apakah ada konflik apapun? Puong Mo berkata, kemarin kami hanya berbicara main beberapa kata. Chu Kuan mengatakan dia pergi ke toilet mencari wanita hantu. Saya berharap dia mati. Dia mengumpat saya dan kemudian selesai. Mengumpat apa? Taify tidak berkata-kata, tetapi Puong Mo memiliki bukti pelanggaran. Juga sebenarnya tidak memiliki motif untuk melakukan kejahatan. Tapi petunjuk Chu Kuan belum ditemukan. Sebuah pembunuhan baru telah terjadi. Seorang pekerja kebersihan membersihkan di pagi hari. Mengangkat kepala, hampir mati ketakutan. Di halaman sekolah pada pagi hari, seorang wanita mati digantung di atas gedung, berayun-ayun. Yang aneh adalah, di leher korban, kecuali tanda jeratan,
Tidak ada tanda-tanda konflik lain di tubuhnya. Mungkin saja, gadis itu mungkin jatuh sendiri. Ketika polisi tidak memiliki petunjuk, batu di sebelahnya menarik perhatian Puong Mo. Ada aroma teh yang tercium di batu itu. Dan air teh tumpah di dalam ruang dokumen. Dan kertas yang belum selesai dicetak. Puong Mo dengan cepat membuat kesimpulan awal. Pembunuh pasti kenal dengan korban, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan pihak lain. Dan ketika gadis itu ingin mencetak dokumen, orang itu sengaja mengalihkan cangkir air teh ke atas dokumen. Jadi untuk mengeringkan kertas, pembunuh membujuk gadis itu ke atap, dan akhirnya mendorongnya jatuh. Kesimpulan Puong Mo tidak tanpa alasan. Tetapi apa motif pembunuhan? Di sisi lain, cerita belum selesai. Tiba-tiba seorang penjaga keamanan datang dan mengatakan ada lagi korban. Semua orang segera menuju gudang sekolah. Dan di sini, sebuah pasangan kekasih terikat seperti jaring laba-laba. Terikat bersama, hanya dalam 2 hari singkat. 3 kasus, 4 korban. Akhirnya, apa yang diinginkan oleh pembunuh? Pada saat yang sama, seorang mahasiswa senior di asrama menangis keras. Karena guru di sekolah itu yang meninggal. Dan juga wanita yang menjadi pujaan hatinya. Tapi tanpa disangka, saat dia sedang menghiburnya, dia mengatakan semuanya adalah kesalahan dia. Sebenarnya, saya memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Tapi saya tidak menyelamatkannya. Apa yang kamu maksudkan dengan itu? Sebenarnya, kemarin malam saya juga berada di ruang cetak. Kemarin malam, seorang senior ingin mengungkapkan perasaannya kepada guru. Tidak disangka, dia tiba-tiba datang ke depan ruangan dan melihat guru bersama pria lain. Dia salah mengira bahwa guru tersebut sudah punya pacar. Jadi dia menangis dan pergi. Tapi pada saat itu, dia tidak tahu bahwa ini adalah pertemuan terakhir dengan guru. Senior itu, kamu harus berbicara dengan polisi. Aku takut, polisi bisa melacak hubungan antara saya dan Dong Tin. Mereka akan mencurigai saya sebagai pembunuh. Saya tidak berani bicara. Untuk menghiburinya, mereka bertiga berbicara sepanjang sore dan malam. Akhirnya, untuk menghibur pikiran senior itu, mereka memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaan terakhir Dong Tin. Juga seolah-olah itu adalah selamat tinggal terakhir. Dong Tin memiliki banyak kartu perpustakaan mahasiswa yang ingin membantu siswa mengembalikan buku. Tidak disangka, kejadian ini terjadi. Tetapi pada kartu perpustakaan, Puong Mo kaget ketika dia melihat bahwa di atasnya terdapat nama semua korban. Cukuan dan Dong Tin dicekik sampai mati. Dan pasangan yang ditemukan di gudang semuanya ada di dalamnya. Dan di kartu itu tidak hanya ada nama mereka. Bahkan teman sekamarmu, Ngo Ham, ada di sana. Dan pacar Puong Mo, Tran Hee, juga ada di sana. Puong Mo merasa ada yang tidak beres. Semua orang yang mati ada dalam kartu perpustakaan. Ini tidak bisa hanya kebetulan semata. Atau dengan kata lain, apakah pembunuhnya? Akankah dia membunuh berdasarkan nama di kartu? Mengapa kalian semua pernah meminjam buku ini? Ini adalah salah satu buku wajib untuk kelas unggulan. Kelas unggulan, ini adalah kelas yang diinginkan semua siswa. Cukup masuk kelas unggulan, setara dengan undangan ke perusahaan terkenal. Jika pembunuhnya salah satu dari mereka, lagi-lagi karena kekecewaan atas sesuatu yang menyebabkan kebencian terhadap kelas unggulan. Jadi motif untuk membunuh orang-orang ini sudah jelas. Tapi yang lebih penting, bukan mencari tahu siapa pembunuhnya, tapi melindungi orang-orang yang namanya di kartu. Jadi, inilah kartu perpustakaan maut. Dalam drama Raja Lear ada satu adegan. Putri bungsu karena konflik keluarga. Akibatnya, kedua kakaknya dipenggal dan mati. Sebenarnya ini hanya pertunjukan di sekolah. Tapi yang tidak ada yang tahu adalah, saat pertunjukan, alat peraga penggalan kepala diganti dengan yang nyata. Puong Mo di bawah panggung selalu merasa tidak nyaman. Bahkan ada perasaan bahwa seseorang akan mati. Karena baru-baru ini ada 3 kasus di sekolah. Berdasarkan deduksi dia, pembunuhnya adalah orang yang tidak waras. Dia memiliki obsesi menghentikan siswa yang cemerlang untuk kesenangan. Jadi, di kelas unggulan, pasti ada satu siswa yang dipecat. Dan memiliki kepribadian yang sangat ekstrim. Berdasarkan petunjuk ini, polisi dengan cepat menemukan seorang siswa bernama Tito. Dan orang ini benar-benar tidak waras. Ketika polisi menemukannya, di mana ruangan dipenuhi dengan berbagai macam artefak mengerikan. Hanya dengan melihatnya, sudah jelas dia bukan orang baik. Setelah mendapat laporan dari polisi, suasana di sekolah sangat tegang. Seketika menjadi lebih tenang, dan pertunjukan teater tahunan masih berlangsung sesuai rencana. Tapi di tengah pertunjukan teater, kepala sekolah tiba-tiba menerima berita buruk. Itu memang membenci kelas unggulan. Dia selalu menjadi siswa yang berprestasi sejak kecil. Namun dia sering terlibat dalam tawuran di sekolah. Jadi setelah dia dipecat, dia melakukan serangkaian tindakan untuk merusak reputasi kelas. Tapi ada satu hal yang pasti, selama beberapa korban tewas, dia sedang menonton film di kamarnya. Tidak mungkin ada waktu untuk melakukan kejahatan. Sayangnya, saya juga berharap bahwa saya membunuh mereka. Mendengarnya, Taifi segera tahu bahwa ada sesuatu yang salah.
Jika Tietu bukan pembunuhnya, maka pembunuhnya pasti masih bersembunyi di sekolah. Khawatir ada rencana pembunuhan baru. Sementara itu, drama ini mencapai adegan pemenggalan kepala. Puong Mo akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan cepat mencegah pembunuh memotong tali. Dan momen sebelum pisau jatuh, dia berhasil menyelamatkan pacar Tran He. Puong Mo mengejar pembunuh keluar. Hasilnya, dia menemukan Enjio Ham di kamar mandi, tertidur di toilet. Enjio Ham dibawa ke rumah sakit, dan berdasarkan apa yang dia katakan, dia sebenarnya adalah aktor yang memerankan sang pengeksekusi dalam drama. Tapi sebelum tampil di atas panggung, dia diserang seseorang di toilet. Kemudian, dia tidak ingat apa-apa, dan Tran He kemungkinan besar dalam keadaan koma saat ini. Akhirnya, dia dibawa ke meja operasi. Mereka belum menjelaskan. Bibiton dari asrama sekolah datang. Bibiton adalah seseorang dengan hati yang hangat. Setelah mendengar bahwa Enjio Ham masuk rumah sakit, segera membawa sup tulang untuk mengunjungi dia. Untuk tidak mengganggu percakapan mereka, Puong Mo dan Taify keluar ke lorong dan membahas hal-hal yang mencurigakan. Pertama, Cukuan meninggal di toilet. Pembunuh harus tahu kebiasaan hidupnya. Kedua, Dongtin yang sedang lembur terluka. Maka pihak lain pasti juga tahu pengaturan pekerjaannya. Itu sebabnya dia bisa merencanakan serangkaian pembunuhan. Dan kali ini memerankan eksekutor dalam pembunuhan Tran He. Paling tidak, dia harus tahu arah pertunjukan. Atau bisa juga dikatakan, paling tidak, mereka yang telah menonton latihan. Tapi si pelaku seperti itu pada akhirnya siapa? Bawa pertanyaan-pertanyaan ini, Puong Mo sendirian ke atap untuk bersantai. Tetapi saat itulah, pelaku telah diam-diam mendekati dari belakang. Ingin membunuh Puong Mo. Bibiton. Tak terduga, pelakunya adalah Bibiton. Sementara kedua mereka bergumul, Bibiton lalai, jatuh langsung dari puncak gedung. Bibiton. Polisi menyelidiki kamar Bibiton. Tentu saja, banyak senjata ditemukan di sini. Selain itu, melalui penyelidikan, akhirnya, Taify juga tahu motif pembunuhannya. Bibiton adalah orang yang jujur, menikah dengan seorang pemabuk, dan memiliki kecenderungan kekerasan dalam keluarga. Mungkin menjalani kehidupan menderita selama waktu yang lama seperti itu. Dia menjadi delusi tentang cinta. Jadi ketika dia melihat Cukuan sedang berkencan, Auto mengejar Dongtin dan pasangan yang berjanji rahasia, baru membunuh pasangan mereka dengan kejam. Namun bagaimanapun juga yang terjadi, kematian Bibiton mengakhiri penyelidikan kasus. Tetapi setelah Taify selesai berbicara, Puong Mo selalu merasa ada yang tidak beres. Terutama daftar kartu perpustakaan. Apakah benar-benar tidak ada hubungannya dengan kasus ini? Keesokan harinya, Puong Mo mencari Tie Pham, putri Bibiton. Meskipun Tie Pham masih muda, tetapi dia sangat baik, dan dia juga memiliki ikatan khusus sebagai saudara dengan Puong Mo. Dan juga, disinilah, Tie Pham mengeluarkan surat untuk mengungkap seluruh peristiwa dengan jelas. Ini adalah surat cinta. Adalah surat cinta yang Bibiton tulis untuk Enjio Ham. Kita berdua tahu dengan jelas, hubungan ini tidak dapat diterima. Tidak hanya karena aku lebih tua 15 tahun darimu, tapi juga karena kita adalah dua orang yang paling tidak berdaya di dunia ini. Kamar 416 sudah diambil dari rumah sakit. Tetapi karena itulah, membuat hubungan kita, tidak ada yang bisa menghentikannya. Puong Mo, kau pergi kemana, detektif? Ku mencarimu setengah hari. Hanya sentuhan singkat, Bibi dan anaknya memiliki perasaan yang berbeda. Meskipun keduanya terpaut usia 15 tahun, tapi hidup dalam keluarga miskin membuat keduanya lebih dekat. Namun perlahan-lahan, Bibiton khawatir akan memengaruhi masa depan Enjio Ham. Jadi dia menulis surat putus, menulis semua perasaannya di dalamnya. Tapi yang tidak disangka adalah, Bibiton tidak berani memberikannya langsung kepada Enjio Ham. Jadi dia memasukkan surat itu ke dalam buku bahasa Inggrisnya. Namun Enjio Ham mengembalikan buku itu ke perpustakaan. Ketika dia mengetahui ada surat di dalamnya, dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Ketika dia pergi ke perpustakaan untuk mencari bukunya, surat dalamnya sudah lenyap, dan agar rahasia tetap terjaga, Enjio Ham mencari kartu peminjaman buku. Persiapkan untuk membunuh semua yang pernah meminjam buku ini. Sebelumnya, awalnya, dia juga tidak ingin melakukan hal itu. Tapi apa yang terbengkalai lama, dapat dengan mudah membuat seseorang jatuh ke jurang yang dalam. Jadi, Enjio Ham tidak bisa lagi menahannya. Akhirnya mulai merencanakan pembunuhan massal. Tapi dia tidak tahu bahwa surat itu sama sekali tidak ada di tangan orang lain, tapi diambil oleh putri Bibiton, Tie Pham. Tie Pham mengetahui hubungan mereka, jadi dia tidak bisa menerima, dan diam-diam menyembunyikan surat itu, dan sama sekali tidak terlihat oleh siapapun. Namun sayangnya, setelah Bibiton tahu bahwa Enjio Ham telah membunuh, untuk membantu mengubur kenyataan tersebut, hasilnya adalah semua bukti disimpan di dalam kamarnya. Kemudian berpura-pura menyerang Puong Mo, sebenarnya dengan sengaja mendorong dirinya ke tempat mati.
Ini akan menghilangkan sejumlah besar kecurigaan pembunuhan oleh Enjio Ham. Dan sekarang, kematian Bibiton telah menjadi pukulan besar bagi Enjio Ham. Dia tidak ingin hidup lagi. Enjio Ham ingin mengundang semua orang untuk makan malam, memanfaatkan kesempatan untuk mengakhiri hidup semua orang. Tapi dia tidak menyangka, Puong Mo tahu semua, dan mengungkapkan dia. Enjio Ham tidak puas, tapi dia benar-benar tidak berhak tidak puas. Jika bukan karena Bibiton menghalangi, maka rencananya untuk membunuh banyak orang, mungkin tidak ada yang bisa meragukan. Jika saja, bukan karena keterlibatan Ton Mai, apakah kamu bisa menebak, tahu apa saja, detektif, pahlawan, idola, apakah kamu benar-benar memperhatikanku? Enjio Ham semakin gila berbicara, dan dia tahu dia tidak bisa hidup lagi. Segera mengeluarkan tabung gas dan menyiapkan api. Mereka bertarung, tapi kecuali Puong Mo, dua yang lain sepenuhnya lemah. Beberapa pukulan sudah terkapar di tanah. Pada saat ini, Tai Fi akhirnya datang. Baru saja berhasil mendorong Enjio Ham ke sampingan. Namun, tabung gas telah diambil oleh Enjio Ham. Sampai di sini, kasus terakhir akhirnya selesai. Namun, satu kalimat dari Puong Mo langsung membuat Tai Fi tercengang. Untungnya Tranhi tidak apa-apa. Hal yang perlu dilakukan sekarang adalah menugaskan seseorang untuk melindungi Tranhi selama 24 jam. Anda harus berjanji kepada saya. Bisa, kan? Baik. Tai Fi tidak berani bicara dengan Puong Mo. Sebenarnya, pacar Tranhi telah meninggal. Di atas panggung, dia sebenarnya tidak menghentikan Enjio Ham dari kejahatan. Dan kapak jatuh mengenai leher Tranhi. Meskipun kasusnya telah terpecahkan, tapi Puong Mo terperangkap dalam genangan air kotor miliknya sendiri. Dalam hayalanannya, Tranhi tidak mati, bahkan masih bersama dengannya. Dan perubahan mental ini membuatnya tidak berani menghadapi kasus lain lagi, karena dia tidak ingin berurusan dengan kenyataan lagi.